Diingatkan untuk peserta yang sudah hadir untuk mengisi link absen yang ada di chatroom karena acara segera dimulai. Sekali lagi diingatkan untuk peserta yang sudah hadir untuk mengisi link absen yang ada di chatroom karena acara segera dimulai. Dihimbau untuk para peserta untuk meng-on-kan kamera karena acara segera dimulai. Sekali lagi, untuk peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera karena acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang dan terima kasih para peserta yang sudah hadir pada Zoom hari ini dalam kegiatan pesantren Ramadan dengan tema Ramadan Berkah, Ramadan Berprestasi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 39 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Ansori Bunyamin MPD. Yang kami hormati para ibu wakil beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Burhanul Mutakin SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMKN 39 Jakarta beserta narasumber hari ini Bapak Ustadz Sanif SPD. Dan tak lupa peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bertemu di ruang virtual untuk melaksanakan pesantren Ramadan di hari kedua. Dengan kesempatan ini, saya Samit Albani dari 12 TKR 3 akan memandu acara pesantren Ramadan. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya Tadarus yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Burhanul Mutakin SPDI MPD. Kepada Bapak Ustadz Burhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMK Negeri 39, Bapak Dr. Andes Haji Ansori Bunyamin MPD, Ibu-ibu wakil kepala sekolah, Ibu kepala tangga usaha, segenap Dewan Guru terkhusus Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas 10 dan 11, segenap staf dan karyawan SMK Negeri 39, seluruh peserta didik, peserta pesantren Ramadan 1442 Hijriah yang kami banggakan. Marilah pagi hari ini kegiatan pesantren Ramadan kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Tadarus pada pagi hari ini kita melanjutkan di kegiatan Ramadan kemarin, yaitu
mulai di Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Kiranya bisa dipersiapkan. Ya. Bagi seluruh peserta didik, dipersilakan menyiapkan Al-Quran. Dinyalakan mic-nya, dipersilakan dibuka layar gambar Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Sudah siap ya? Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Marilah kita mulai dengan bacaan umul kitab. Lillahi ta'ala wa lillahi wa lisyafaati rasul. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قال بلى ولكني يطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا له الحكم وهو أسرع الناس سعيا قل من ينبئكم قال عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لكم أنه ألا أذى فأنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين
آمنوا لا تبطلوا صدقات المن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Allah.
Ramadan. Alhamdulillah kepada Bapak. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Burhanul Mutakin dan semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan di Ramadan ini. Akan dilanjutkan kultum oleh Bapak Zulfikar SPD MT. Pada Bapak Zulfikar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di bulan Ramadan yang sama-sama kita mengikuti kegiatan yang mulia yaitu dalam rangka pesantren kilat yang dimana tujuannya adalah membekali diri kita kepada pengetahuan agama dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Yang terhormat pimpinan Pak SMK Negeri Garuda Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Ansyari Bunyamin, serta para wakil, kemudian para guru, para tenaga administrasi sekolah, dan khususnya kepada siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 yang sedang mengikuti kegiatan pesantren kilat. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang acara ini disebut kultum, kuliah 7 menit, biasa disebutnya kuliah 7 menit, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi lamanya waktu. Paginya kita ada nasihat, pesan bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, yaitu tentang surat Wal Asri. Semua tahu, sekali kita baca, biasanya di akhir kegiatan kita, mari kita baca surat Wal Asri. Dulu biasa di sekolah, kita siswa diminta untuk membaca akhiri dengan surat Wal Asri. Coba kita lihat surat Al-Asr atau disebut surat demi masa atau waktu. Kita bisa lihat surat ini tergolong dari surat Al-Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan ayatnya juga sedikit 1-3 dan saya yakin semua hafal. Dan bagi yang belum hafal mungkin jarang membacanya karena metode membaca Quran ada yang disebut dengan at-tikrar, yaitu membaca berulang-ulang. Dan saya yakin juga kalau kita baca Al-Fatihah pasti semuanya juga sudah hafal. Karena kenapa? Karena kita sering bacanya. Jadi para siswa dan para hadirin dalam kesempatan yang berbahagia ini, itu ada satu metode baca Quran yang mudah-mudahan kalau kita praktekkan sebagaimana kita baca Al-Fatihah, maka kita menjadi hafal Quran. Al-Fatihah saja
7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan itu kita hafal semua. Dan di luar kepala, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Asr juga 3 ayat, apalagi lebih sedikit, saya yakin sudah sering membacanya. Dan hari ini kesempatannya adalah bagaimana kita mendalami bagaimana isi surat Al-Asri. Yang pertama, ayat pertama disebutkan wal asri. Wal asri, yaitu demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan mengingatkan tentang al-asr atau masa. Al-asr ada yang menyebutkan juga waktu sholat asar. Waktu sholat asar adalah waktu yang kalau dari segi masa atau waktu menunjukkan betapa pentingnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat ini, yaitu wal asri. Demi masa. Kenapa? Karena dan bahkan orang sampai sekarang zaman modern pun mengakui betapa pentingnya menghargai waktu. Dan bahkan ada yang menuliskan tentang bagaimana manajemen waktu, mengatur waktu. Dan kalau kita tengok yang sering menghargai waktu itu orang atau negara mana? Dan saya yakin sudah tahu. Di antaranya adalah negara Jepang. Negara yang begitu efisien, efektif. Tetapi menyebutkan dan bahkan mencatat sayangnya kalau di negara Jepang itu yang tidak kuat adalah mentalnya. Orang Jepang itu sering sekali ketika kecewa, dia langsung bunuh diri. Dan disebut dengan harakiri. Apabila dia mengalami satu kekecewaan atau sesuatu kegagalan, maka dia cepat sekali mengambil tindakan untuk harakiri, bunuh diri. Inilah orang Jepang yang begitu sangat menghargai waktu, tetapi dari segi mental itu tidak bisa menahan dirinya. Emosinya yang begitu tinggi itu juga tidak juga bagus bagi kita. Wal asri, demi masa. Kembali hakikat dari waktu bahwa betapa pentingnya menghargai waktu. Pertama, dasarnya adalah siapa saja sih sebenarnya yang menghargai waktu? Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan surat yang ayat kedua, surat Al-Asri ayat kedua. Wal asri innal insana lafi khusri. Menyebutkan, menegaskan bahwa kalimat wal asri demi masa menunjukkan innal insana lafi khusri. Al-insan atau manusia dalam keadaan merugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat al-insan yang bermakna artinya adalah siapa saja. Orang kafir, orang-orang muslim yang umumnya adalah dalam keadaan merugi. Karena di dalam Asbabun Nuzul surat Al-Asr ini menyebutkan, menceritakan itu banyak waktu-waktu luang yang digunakan oleh orang-orang pada saat itu dengan berbagai macam kegiatan yang diantaranya bahasa kitanya adalah ngerumpi, kemudian juga ngumpul-ngumpul dengan tidak ada kerjaannya dan lain-lain. Dan biasa nongkrong-nongkrong sebutannya bagi orang kita di sini di Indonesia. Dan ini sudah kita hampir jumpai setiap saat dan kita melihat sendiri. Dan bahkan sampai larut malam itu banyak juga yang nongkrong, merumpi. Dan kalau kita sering melihat dan mengikuti nongkrong itu biasanya macam-macam omongannya. Dan ini adalah salah satu asbabun nuzul surat Al-Asri itu turun ketika saat itu banyak orang menggunakan waktu-waktu dengan kurang bermanfaat. Oleh karena itu, waktu itu akan digunakan oleh bermanfaat bagi siapa? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang beriman.
Oleh karena itu ada yang menyebutkan ajibul mukminin. Bagaimana bahwa orang beriman itu ajib, yaitu luar biasa. Karena bagi orang beriman itu waktu saja begitu diperhatikan. Dari mulai pagi sampai kemudian tidur kembali, bagi orang beriman sangat diperhatikan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia beramal soleh. Siapa sih yang disebut orang beriman? Yaitu yang disebutkan dengan orang beriman, yaitu pertama arti iman sendiri, yaitu dia mentasdikul biqalbi, atau mentasdikkan atau meyakini di dalam hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya ikrar bilisan, yang mengucapkan dengan lisan, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Allah sebagai ilahnya, Tuhannya, dan Allah sebagai penciptanya. Itulah orang beriman. Dan juga wa amalu bil arkan, dan dia juga selalu mengerjakan satu perbuatan. Jadi siapa yang disebut orang beriman? Yang pertama, dia secara ikhlas saja mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah kalimat atau menunjukkan dia seorang beriman, meyakini yang pertama sebagai Al-Khaliq saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Itu bagi orang beriman akan menggunakan seluruh jiwa raganya, seluruh apa saja yang ada di dalam tubuhnya, itu juga menjadi satu renungan bagi dia. Coba kita lihat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, seorang manusia, yang di dalam surat Al-Qur'an bagaimana prosesnya penciptaan manusia, yang dari segumpal setetes air mani kemudian yang diberikan dari seorang suami kepada istrinya, kemudian jadilah yang disebut dengan zigot atau yang disebut dengan bakal calon manusia. Prosesnya saja dari mulai siapa yang berhasil untuk jadi manusia, dia adalah sperma-sperma yang sudah melawan sekian juta sperma. Jutaan sperma, kalau kita hitung secara matematika, kemudian berhasil satu, berarti 1/1.000.000, maka kita hasilkan dianggap sampai disebut tidak terhingga atau tidak. Bahkan dianggap 0,000 itu dianggap bisa jadi dianggap tidak ada. Berarti manusia yang hasilnya adalah berbentuk kita semua, ini adalah suatu proses yang luar biasa. Mengalahkan sekian juta sperma dan hasilnya adalah kitalah sebagai pemenang. Yang disebut lahirlah seorang bayi, kemudian dia hidup di muka bumi ini. Nah, inilah disebut seorang manusia. Di atas manusia, bagi seorang muslim, itu juga luar biasa. Nikmatnya bagi manusia di atas itu juga adalah seorang muslim. Seorang muslim sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala, innal indallahil Islam. Ambil Mas. Seorang muslim. Tentunya kita berbahagia kalau menjadi seorang muslim. Karena sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang Islamlah yang Allah jamin masuk surga. Kemudian yang berikutnya kembali lagi ya tentang al-iman, beriman. Demikian bagi orang beriman, dia sangat memperhatikan dirinya, bagaimana Allah menciptakan dirinya yang luar biasa. Sampai sekarang kalau kita lihat ada orang menciptakan robot yang bisa jalan selangkah, 2 langkah, kiri dan kanan, maju mundur, itu saja sudah mahal harganya dan dianggap luar biasa. Apalagi manusia yang begitu luar biasa, bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, modelnya bisa berlari, bisa meloncat dan seterusnya. Dan bahkan kalau robot itu kalau sudah bisa tertawa dan senyum, itu luar biasa, mahal harganya dan bahkan itu jarang. Ini manusia
yang begitu luar biasa. Allah ciptakan bisa bergerak, kemudian juga bisa tertawa dan sampai bernyanyi dan seterusnya. Ini adalah ciptaan yang maha luar biasa. Dan sampai sekarang belum ada manusia yang menciptakan itu. Paling tidak menciptakan robot yang semodel manusia. Para siswa sekalian, kembali lagi tentang surat Al-Asri, yaitu demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang beriman. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat misalnya, yaitu hal yang sering disebut An-Nazi'at ayat 40 ayat 41, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Yaitu wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa wa ammal ladina amanu wa, dan surat An-Nazi'at wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat yang lain, yaitu surat Al-Bayyinah, disebutkan bahwa innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sesungguhnya orang beriman wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, yaitu mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan atau beramal soleh itu, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum, balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Bagi mereka adalah surga Aden. Jadi para hadirin rahimakumullah, di dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ini jelas. Balasan bagi orang beriman yaitu surga Aden. Jadi banyak sekali nama-nama surga, yang salah satunya adalah surga Aden. Diperuntukkan bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang beriman yang beramal soleh. Surga Aden itu adalah apa? Tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abadan. Yaitu di mana surga Aden adalah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abadan. Karena tempat yang paling sama-sama kita inginkan yaitu surga, dan di mana surga itu adalah tempat khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Demikian surat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah, yaitu menjelaskan bagaimana balasan bagi orang-orang beriman, yaitu surga yang disebut dengan surga Aden. Ada lagi di surat yang lain menyebutkan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh itu adalah falahum jannatul ma'wa. Jadi yang kedua adalah orang-orang beriman itu adalah akan Allah berikan balasannya, yaitu surga
ma'wa, jannatul ma'wa. Jadi banyak sebutan-sebutan surat atau menyebutkan tentang surga yang disebut al-jannah itu biasanya disebutkan lagi surga apa. Nah, di sini salah satunya adalah bagi orang-orang beriman yaitu surga jannatul ma'wa. Amal ladina amanu yaitu orang-orang beriman wa amil shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Itulah sebagai tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Para siswa sekalian, peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana balasan bagi orang-orang beriman itu luar biasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa surat Al-Asr ini menerangkan, mengingatkan betapa pentingnya tentang wal asri atau demi masa atau waktu. Di mana orang-orang beriman innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian yang berikutnya wa tawassaw bil haqqi wa tawabis sabr. Senantiasa yaitu menasihati, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dalam hal ini adalah satu kalimat watawasaw, artinya saling mengingatkan, menunjukkan kalimat yang sifatnya adalah majemuk. Yang dilakukan bukan hanya perorangan saja, tetapi dia menyebutkan sekalian. Watawa dan saling mengingatkan itu menunjukkan kalimat jamak, berarti ini sekelompok orang atau segolongan orang atau bagian orang yang selalu tawasau itu saling mengingatkan. Mengapa? Karena kita yakini bahwa setiap manusia, apalagi masalah keimanan, tidak ada iman itu yang sifatnya tetap. Yang sifatnya selalu stabil. Di mana al-iman disebutkan yazid wa yanqus, yaitu kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang iman itu turun. Kapan turun dan kapan dia naik? Kalau naik pasti karena dia beramal soleh, beramal khair, kebaikan. Dan tentunya menjaganya. Iman juga ibarat sebuah tanaman. Tanaman tanpa dirawat, diberikan air, diberikan pupuk, dijaga dari hama dan dari hewan atau serangga, maka tanaman itu akan rusak. Iman juga pun seperti itu. Kalau iman kita biarkan begitu saja, tanpa dirawat, tanpa dijaga, akan rusak. Dan kapan iman itu turun? Jelas ketika kita melakukan satu kemaksiatan atau keburukan. Berarti sudah kita tahu bahwa al-iman harus dijaga. Dan bahkan ada yang menyebutkan, mengibaratkan iman itu kalau bagi kita sering naik dan turun, itu biasanya menggunakan lift. Ada juga yang menggunakan tangga. Tetapi iman itu ibaratnya bukan kita sebuah tangga, tetapi disamakan atau diibaratkan sebuah lift. Bedanya apa? Kalau untuk tangga, biasanya anak tangga 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalaupun jatuh, itu dia akan tidak langsung ke bawah, tetapi melalui tangga-tangga tersebut. Tetapi iman itu laksananya adalah lift. Lift itu kalau lift ada yang lantai 1, 2, 3, tetapi ketika lift itu jatuh, tidak langsung 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi dia langsung sampai serendah-rendahnya dan sampai ke dasar-dasarnya langsung. Begitulah iman. Kalau kita tidak menjaganya, iman itu akan bisa jatuh sejauh-jatuhnya dan serendah-rendahnya. Bahkan bisa jadi yang tadinya dia orang beriman, kemudian dia tidak menjaga merawatnya, bisa menjadi kategori orang-orang yang merugi. Karena tidak menjaganya, karena dia langsung imannya 0.
Oleh karena itu, bagaimana menjaga iman? Tentunya tidak lain adalah kita beramal soleh. Di antaranya yang paling baik menjaga iman yaitu tilawatul Quran. Afdhalul zikri la ilallah. Kemudian juga ada lagi ya untuk membaca Al-Quran. Dengan membaca Quran kita akan bertambah iman kita. Karena pada saat kita membaca Quran mengingatkan kita, kemudian juga memahami firman Allah Subhanahu wa taala sehingga muncullah keimanan itu. Yang kedua, kita akan berteman dengan orang yang soleh. Itu juga bagian dari meningkatkan iman. Kemudian juga yang ketiga, kita juga bisa duduk di majelis-majelis zikir. Bagaimana sering mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian juga mengingatkan atas kesabaran dan ketakwaan. Masih banyak yang lain dan tentunya bagaimana menumbuhkan keimanan itu sendiri. Dan diantaranya kita berpuasa. Berpuasa tidak lepas dari firman Allah, yaitu ini adalah sebagai wujud kita seorang beriman. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Luar biasa yang dipanggil dan diseru yaitu orang-orang beriman. Bagi kita, insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Kemudian juga insya Allah janji-janji Allah pasti balasannya yaitu surga. Iman dan selalu berdekatan biasanya. Dan balasannya juga jelas yaitu walahum jannatu adn misalnya. Walahum jannatul ma'wa. Bagi mereka adalah surga Aden, surga ma'wa dan kalau bagi orang berpuasa bertambah lagi yaitu surga jannat, yaitu surganya pintu surga yang disebut pintu Ar-Rayyan. Itu juga bagi orang-orang berpuasa. Jadi di dalam bulan puasa ini kesempatannya luar biasa. Sudah dia berpuasa, kemudian beramal soleh, kemudian juga dia nanti mengikuti membaca Quran, kemudian juga dia sholat. Jadi di dalam Ramadan luar biasa. Nah inilah surat Wal Asri. Di ayat kedua disebutkan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian watawassaw bil haq dan saling menasihati dalam kesabaran yang hak dan kesabaran. Dan bahkan di dalam surat yang lain wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wahai sekelompok orang dan untuk senantiasa apa? Dan di antara kalian yad'una ilal khair, yaitu menyeru kepada kebaikan. Karena kita tahu betapa pentingnya memotivasi, mengajak manusia kepada kebaikan itu luar biasa pahalanya. Dan bahkan kalau kita tengok ya syarat-syarat bagi beriman itu diantaranya adalah bagaimana dia beramal, syaratnya adalah maslahat dan al-ikhlas, yaitu membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan keikhlasan. Dan sebaliknya, kalau dia bukan orang beriman, dia akan membawa kemadorotan. Nah oleh karena itu luar biasa bagi orang beriman, itu akan senantiasa dia melaksanakan kegiatan-kegiatan beraktivitas yang membawa kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, dia akan membawa kemudaratan bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruhnya juga. Dan bahkan disebutkan, ya, bagaimana kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia itu sendiri. Yaitu manusia yang sering merusak, yaitu dengan berbagai macam caranya, dan akhirnya datanglah musibah, banjir, kemudian juga tanah longsor, dan seterusnya. Ini adalah satu membuktikan bagaimana wujudnya, hakikatnya, betapa pentingnya orang beriman, dia senantiasa menghasilkan beramal soleh, dan kemudian dia menasihati dalam takwa, dalam hak dan kesabaran. Dalam hal kesabaran, sudah jelas banyak ayat Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was shalah.
dan jadilah penolong kalian, yaitu kesabaran dan sholat. Karena dua unsur ini, sholat dan sabar, menjadi satu penolong bagi orang beriman. Dan kita yakini semua, tidak ada manusia pun tanpa masalah. Kemudian juga tidak ada satu manusia pun yang tidak mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan sabar itulah dia akan menghadapi segala sesuatunya. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap apa saja yang tidak dia inginkan, sabar terhadap berbagai macam cobaan dan hinaan, itu juga adalah salah satu dari kesabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengalaminya ketika berjuang, kemudian juga mengalami satu tekanan, mengalami satu hinaan dari kaum Quraisy, kafir Quraisy, itu Rasulullah SAW itu dengan sabar dan sholat. Dan bahkan di surat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu kalimat atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan yaitu saat dia membuktikan dirinya mendapatkan kekuatan kesabaran itu dia menunjukkan dengan sholat. Jadi sholat juga menunjukkan sifat dari karakter dari orang beriman. Demikian surat Al-Asri ayat yang ketiga, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Luar biasa surat ini, dan bahkan menyebutkan seandainya surat Al-Quran itu diturunkan cuma satu surat saja, surat Asri ini adalah suatu surat yang cukup. Karena luar biasa di dalam makna-maknanya di dalam surat Al-Asri itu menunjukkan bagaimana pentingnya terhadap waktu, kemudian juga dia mengingatkan arti orang beriman dan kemudian juga amal soleh dan seterusnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan pesantren kilat ini bisa kita laksanakan dan juga bisa kita ikuti, dan mudah-mudahan kita bertambah iman dan takwa kita hingga Allah akan memasukkan kita sebagai orang-orang beriman dan bertakwa dengan jannah atau surga yang Allah berikan, yaitu Aden dan Ma'wa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kultum pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan barakahnya, dan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana iman itu akan bertambah. Laksana kita memiliki baterai, kalau baterai itu tidak dicas, maka handphone kita, apa saja peralatan elektronik kita itu tidak bisa kita gunakan. Baterai, kalau kita sedikit menyinggung tentang baterai itu, maka baterai itu kadang-kadang kalau kita cas, kalau baterainya itu rusak, tidak mau untuk dicas. Kemudian juga ketika dicas, kita cas itu biasanya ada yang 100%, kemudian sampai berapa persen. Itu menunjukkan bahwa muatan-muatan listrik itu dicas dengan akan seberapa lama kita akan bisa menggunakan baterai tersebut. Baterai adalah satu bagian atau komponen yang menyimpan muatan listrik untuk digunakan sebagai power atau sebagai daya dalam satu peralatan-peralatan elektronik. Nah, itulah ibarat iman juga. Kalau iman kita low atau ketika iman kita rendah atau kecil, maka aktivitas kita juga pasti tidak bisa dengan beraktivitas yang beramal soleh yang luar biasa. Maka dijaga, dirawat, selalu diisi, dicas keimanan itu. Nah, di dalam bulan Ramadan inilah yang sangat tepat. Bagaimana mengisi keimanan itu sampai sepenuhnya, 100% keimanan kita, dan mudah-mudahan di bulan-bulan yang berikutnya, 11 bulan berikutnya kita sudah siap
sudah ready untuk melaksanakan amal-amal ibadah di luar bulan Ramadan. Nah, inilah pentingnya sekali lagi menjaga keimanan, menjaga juga selalu beraktivitas amal dan soleh, dan saling mengingatkan dalam ketakwaan, kesabaran dan ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulfikar atas kultum yang telah disampaikan, dan semoga apa yang disampaikan Bapak Zulfikar tentang hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hanif SPD. Mohon untuk para peserta menunggu sebentar karena akan kita sambungkan Zoom ini pada Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum MC-nya. Suara saya aman ya? Pak Ustadz. Ya? Waalaikumsalam. Suara saya gimana? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Baik. Aman, Pak. Aman. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, Aman, baik. Pak. Terima kasih. Aman, aman, aman. Aman, Pak. Langsung atau bagaimana pembawa acaranya? Halo, langsung ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, segenap panitia dan para peserta pesantren Ramadan ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarganya. Baik, sebelum saya mulai saya pengen nanya sedikit ya. Nanti teman-teman boleh jawab di chat ya. Ini pesertanya dari kelas 10 dan kelas 11. Siapa yang sampai hari ini baca Qur'annya belum lancar? Boleh ditulis di kolom chat. Saya. Oh gitu ya. Oke. Saya, Pak. Ada yang belum lancar ya? Banyak, Pak. Banyak. Atau azan Saya, Pak. hafal azan yang laki-laki atau mungkin Azan insya Allah bisa, Aja napal. Iya. Azan insya Allah bisa, Pak. Napal, Pak. Ya jangan sampai sudah kelas 10 gak hafal azan ya. Di masjid ada yang azan tidak hadir, ya udah ambil aja mic-nya, bawa pulang. Enggak mic-nya ambil buat azan. Saya menjumpai di beberapa masjid ketika yang biasa azan tidak hadir, itu mencari yang azan susah gitu. Ini ironi ya. Menjadi keprihatinan kita sebagai umat muslim di mana setiap hari kita mendengar suara azan 5 kali minimal. Itu dari satu masjid. Belum kalau di rumah kita ada 5 masjid di sekeliling rumah kita, itu berapa kali kita dengar azan? Ya. 25, Pak. 5 kali. Kali umur kita. Ya, umur kalian, umur kita semuanya itu berapa?
Ya, orang yang sudah usianya 50 tahun tapi azan masih kebolak-balik gitu ya. Itu terus kupingnya kemana selama 50 tahun itu? Setiap hari mendengar adzan dengan suara yang begitu keras. Nah, termasuk Al-Quran, jangan sampai usia kita sudah, sekarang berapa? Usia teman-teman sekarang berapa ya? 15, Pak. Serius, 11. 17, Pak. 17 Pak. 17 Pak. 20 Pak. 17 Pak. Alhamdulillah masih muda. Iya. Iya, kalau zaman dulu ya, zaman saya kecil itu kalau belum 17 tahun belum boleh nonton bioskop ya. Sekarang udah bebas ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk yang belum lancar membaca Al-Qur'an, percayalah bahwa Al-Qur'an itu mudah. Kata siapa? Al-Qur'an itu mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa membuka di surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Ini yang memudahkan Allah ya. Yang memudahkan Allah. Tapi kuncinya fahal mim muddakir, adakah yang mau mengambil? Mau enggak kamu belajar? Mau enggak kamu berusaha? Kalau mau belajar, mau berusaha, pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kedua, bahwa orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya itu menjadi orang yang terbaik. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oke. Lalu bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an? Allah memberikan pedoman, memberikan tuntunan di dalam surah, sebenarnya bukan surat ya. Surah ya. Surah Al-Muzammil ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu bacalah dengan tartil. Selain tartil, Nabi Muhammad juga memberikan panduan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Ya. Sekarang bulan Ramadan. Kalau di sebuah masjid, sebuah musola, terdengar bacaan Al-Quran yang merdu, yang indah, itu bisa merasuk ke dalam hati pendengarnya. Tetapi sebaliknya, kalau bacaannya amburadul, ya, berantakan, itu justru bikin orang tidak nyaman. Ya. Saya pernah ada satu kisah, ini kisah nyata ini, terjadi di Jakarta. Tapi ini suara azan ya, bukan Al-Quran. Tapi kan itu prinsipnya sama, memperdengarkan sesuatu yang indah. Jadi selepas azan di satu masjid, itu ada seorang non-muslim yang mendatangi masjid. Kemudian dia berterima kasih kepada pengurusnya. Pak pengurus, terima kasih. Pak takmir masjid, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Tadi untung azannya nggak bagus gitu. Loh kok untung gitu? Karena kalau azannya bagus, itu adik saya dia mau menjadi muslim gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang tertarik untuk menjadi seorang muslim itu karena lantunan dan azan yang indah. Bacaan Al-Qur'an yang indah, ya. Tapi jangan sebaliknya. Karena bacaan kita nggak bagus, nggak enak, akhirnya orang tidak tertarik untuk belajar Al-Qur'an. Nah, karena membaca Al-Qur'an itu dianjurkan dengan nada, dengan suara, dengan tempo yang ada ketentuannya, maka di dalam membaca Al-Qur'an ada empat tingkatan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, silakan anak-anak
teman-teman kalau mau sambil ditulis ya. Yang pertama, tingkatan membaca tahqiq. Tahqiq gitu ya. T-A-H-Q-I-Q. Tahqiq. Yaitu membaca bagi pemula. Ini diputus-putus nggak apa-apa ya. Misalnya ada adik kalian yang usia sekolah dasar atau taman kanak-kanak, dia sedang latihan membaca kul huwa Allahu. Itu namanya tahqiq ya. Lambat. Dia masih lambat dan terbata-bata, terputus-putus, itu nggak apa-apa. Bahkan kalau kalian masih ada yang seperti itu, kemudian mau berusaha, itu dapat 2 pahala teman-teman. 1, pahala kalian membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala kalian berusaha untuk dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Yang kedua, membaca secara tartil, secara pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu tartil ya, membaca pelan-pelan. Kemudian setelah tartil ada namanya tadwir. Tadwir, T-A-D-W-I-R, tadwir. Apa itu bacaan tadwir? Bacaan yang speednya itu lebih cepat sedikit dari tartil. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau kalian mendengarkan bacaan imam yang memimpin sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya tadwir ya. Kemudian setelah tadwir ada lagi yang namanya hadr. H-A-D-R. Ini cara baca Al-Quran paling cepat ya. Biasanya bacaan ini digunakan oleh para hufadz, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran untuk murojaah, untuk mengulang bacaannya agar dia tidak lupa. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia speednya cepat ya, karena untuk untuk murojaah, untuk mengulang bacaannya. Dari 4 tingkatan baca Al-Quran itu, yang utama menurut para ulama adalah metode membaca Al-Quran secara tartil, secara pelan-pelan. Nah, kita akan mempelajari teman-teman, mempelajari ada berapa sih irama di dalam membaca Al-Quran. Di dalam baca Al-Quran ada 7 irama ya, yang sering disebut dengan maqam tilawah. Ada 7 irama. Kita di SMK 39 dipelajari setiap hari Selasa. Sebelum pandemi itu setiap hari Selasa rutin ya di masjid ya, di masjid. Nah, mudah-mudahan nanti awal tahun ajaran baru kita sudah bisa kembali normal, mudah-mudahan ya. Kalau sudah normal kita lanjutkan kembali mendalami tentang irama dalam seni baca Al-Quran. Ada 7 macam. Yang pertama namanya bayyati, yang kedua soba, yang ketiga nahawan, yang keempat hijaz, yang kelima ros, yang keenam sika, dan yang ketujuh jiharkah. Bagaimana cara kita bisa membedakan lagu-lagu tersebut, Pak? Gitu. Cara membedakannya adalah kita kalau sudah mempelajari satu makro ya, misalnya sudah menguasai satu makro tertentu, maka itu bisa kita terapkan di surat-surat atau ayat-ayat yang lain sambil diperhatikan perbedaannya. Contohnya begini. Saya membawakan 2 lagu yang berbeda ya. Yang pertama contohnya
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu contoh yang pertama. Coba dibedakan dengan contoh yang kedua. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, berbeda kan? Nah, itu kita diulang-ulang sambil dicermati perbedaannya, nanti baru bisa membedakan ini namanya lagu Bayati, ini namanya lagu Nahawan dan sebagainya. Lalu untuk mendukung dalam kita membaca Al-Quran secara tartil, itu tidak cukup dengan suara kita, ya. Tapi harus didukung. Yang pertama, bacaannya juga harus bagus. Nah, agar bacaannya bagus, kita perlu berlatih, ya. Berlatih. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain harus berlatih. Yang kedua, tajwidnya bagus. Jangan sampai karena kita mengutamakan lagu sampai tajwidnya diabaikan, panjang pendeknya diabaikan. Ini jadi merusak Al-Qur'an. Kemudian suara, ya, suaranya. Tapi suara bisa dilatih. Dulu guru saya menyampaikan begini. Siapa yang bisa membaca Al-Qur'an dengan indah, dengan qiraah gitu ya istilahnya. Beliau mengatakan siapa saja yang bisa berbicara dengan normal ya, bisa berbicara dengan normal, maka dia bisa dilatih itu bisa agar dia bisa bagus gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak bisa berkata-kata dengan normal tentunya butuh terapi dulu atau butuh proses yang lebih panjang ya. Tapi kalau seperti teman-teman yang bicaranya bisa normal ya, itu menurut guru saya itu yang saya belajar kepada beliau itu bisa asal kuncinya satu, mau berlatih. Nah, kemudian pengaturan nafas ya, nafas agar panjang, agar tidak terputus di tengah-tengah ya. Ya. Ini perlu dilatih. Di antaranya latihannya bisa dengan olahraga berlari, berenang ya, berlari, berenang. Ya. Itu saya lakukan. Dulu sama, nafas saya pendek, tapi begitu berlatih bisa panjang lah insya Allah gitu. Kemudian penghayatan juga penting. Jadi jangan sampai misalnya kebalik penghayatannya. Contohnya kita sedang membaca ayat tentang musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mimik muka kita kok riang, bahagia. Nah itu kan aneh namanya ya. Harus diikuti dengan ekspresinya atau penghayatannya. Contoh ya, contoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi pada saat membacakan ayat-ayat tentang musibah, tentang bencana, tentang azab, yaitu penghayatan kita juga menyesuaikan, jangan sampai terbalik. Ya. Bagaimana agar kita tahu bahwa itu ayat tentang azab, itu ayat tentang kabar gembira? Kalau teman-teman belum belajar bahasa Arab, ya bisa dengan membuka Al-Quran terjemah. Baik teman-teman, sekarang kita akan praktik ya. Kita akan mempraktikkan belajar bersama tilawah dengan membuka surah Al-Fat. Surat Al-Fat di juz 26. Juz 26 saya bisa share screen ya. Alhamdulillah udah bisa. Oke. Silakan teman-teman yang membawa Al-Qur'an bisa dibuka surah Al-Fatnya, yang di sebelahnya tidak ada Al-Qur'an bisa menyimak dan mengikuti. Inna fatahna laka fatham Surah mubina. keberapa, Kak? Surah keberapa nih? Al-Fat itu surat keberapa ya? 17.
17 yang benar. Jauh Pokoknya banget, 20 kok. juz 20. 17 mah alis kok. Sebentar, aku cari dulu. Saya nggak hafal urutannya. 48. Fat ya. 48. Itu berapa? 48. 48. Ya. Oke, baik. Silakan dibuka surat Al-Fat surat ke-48. Iya ya Pak, surat ke-48. Kalau yang belum ketemu bisa melihat di laptopnya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Sudah? Baik, kita akan mengawali dengan ta'awudz. A'udzubillah ya. Ta'awudz dan basmalah. A'udzubillah dan bismillah. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan teman-teman dicoba dulu. Mau di unmute enggak nih? Enggak usah kali ya. Kalau di unmute nanti apa mau di unmute? Unmute aja. Oke, boleh, silakan. Siap ya. 1 2 3. Ada dua yang perlu diperhatikan ya, bukan au, bukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bukan au ya, bukan au tapi au. Kemudian Ain ya Pak, ain. Bacain cepat, gak ada jeda waktu. Bukan tapi zu. Ya. Ini kalau pertemuannya offline saya benerin satu-satu nih. Zunya pertama. Di Jakarta itu mengucapkan huruf hidayah. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perhatikan sebentar. Mengucapkan huruf H, roh, itu kalau tangan kita diletakkan di depan mulut itu sampai hangat. Perhatikan dulu. Hatipis. Kalau kita mengucapkan huruf H yang berharokat sukun, seandainya tangan kita diletakkan di depan mulut, itu sampai hangat tangan kita. Akan dipraktekkan roh sampai ada anginnya ya, angin yang sampai di sini di tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibuka semuanya, akan suaranya ya. Oke. Boleh teman-teman di mute dulu, nanti yang akan mencoba silakan bisa di unmute, dibuka ya. Sekarang boleh di mute dulu. Operator bisa
Lempar. Sudah normal ya? Ini sudah normal lagi suaranya? Tadi saya kelempar. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita baca ayat tertentu sambil dihayati, sambil diulang-ulang, sambil dicari artinya. Kan sekarang banyak Quran terjemah ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna sesungguhnya kami fatahna sudah membuka. Kami sudah membuka laka untukmu fathan dengan kemenangan mubina yang nyata ya. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Yuk. Saya ulang ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Silakan, siapa yang mau mencoba? Boleh dibuka mic-nya. Boleh di-unmute. Gantian ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Silakan yang mau mencoba. Ada? Oke, sekarang saya tunjuk aja ya. Dari kelas 10 AV2, Andika ada nggak Andika? Andika ada Andika? Dari 10 AV2, Andika mana Andika? Ada? Muhammad Andika dari kelas 10 AVI 2. Ya. Harap Muhammad Andika ada nggak? 10 AVI 2 Muhammad Andika harap on cam. Di unmute, silakan dicoba. Saya kasih contoh sekali lagi sambil dipersiapkan ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Kurang itu. Fatham ham ada idgham bi gunnah, jadi agak lama. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayo, silakan. Andika, Muhammad Andika, mana? Ready? Oke. Sambil menunggu Andika, nanti kalau sudah siap langsung di unmute ya. Kita skip dulu ke Khori. 10 TKR 1. Khori ada Khori? Iya Pak Hadir. Yo, ayo, cus, silakan. Dibuka dulu mic-nya, di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Oke, itu murotal biasa, bukan mujawad ya. Hari ini kita belajar namanya mujawad. Yang mujawad. Yang gimana Pak? Ya kayak tadi. Kalau tadi murotal biasa. Tadi murotal biasa yang buat ngimamin sholat gitu ya. Kalau yang buat MTQ, ya lagunya yang standar buat MTQ. Inna fatahna laka fatham mubina. Silakan.
Inna fatahna laka fatham mubina. Baik. Gimana, Bang? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masya Allah. Nanti teman-teman saya kasih tipsnya bagaimana Pak biar kita bisa mengikuti misalnya di kaset atau sekarang udah nggak zaman kaset ya, di kaset, di YouTube misalnya ya, atau di MP3. Caranya begini teman-teman. Seperti tadi saya contohkan, itu diulang-ulang sampai 50 kali sampai 100 kali. Mas saya nggak bisa sih. Bisa sama persis. Diulang-ulang begitu caranya. Nah, bosen Pak gitu. Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca, ya, itu nanti di akhirat akan menjelma menjadi makhluk yang akan menemani kita. Ya. Di dalam kubur akan menjelma menjadi makhluk yang menemani kita. Pada saat di dalam kubur kita nggak ada teman, gelap gitu. Apa yang menjadi penerang? Al-Quran. Al-Quran. Begitu kita masuk ke surga, di pintu itu banyak yang nyambut. Siapa lo gitu kan. Maksudnya, aku ayat huruf-huruf Al-Quran yang engkau baca waktu engkau di dunia, Masya Allah ya. Itu satu motivasinya. Yang kedua, sebagai seorang anak, untuk nyenengin orang tua dengan materi, dengan membelikan ini, itu, dengan ngasih duit, itu kan lama ya. Itu kan lama. Tetapi dengan kita menjadi anak yang anak yang soleh. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Rajin baca Quran, maka pahalanya pun akan mengalir kepada orang tua kita. Jadi salah satu cara buat nyenengin orang tua, sering-sering baca Quran. Sering-sering baca Quran. Kita yang baca dapat, kanan kirinya dapat, orang tua yang di rumah dapat, ayah ibu dapat. Nah itu buat motivasi kita. Ini diulang-ulang aja nggak apa-apa. Sampai 100 kali, masa iya nggak bisa? Bisa, sama gitu. Saya rekomendasikan di YouTube itu ada Mubarak, ya, ada Darwin Hasibuan, ya. Muzamil. Ya, ada siapa lagi? Ada Salman. Nusa. Ya, boleh. Kalau kalian mau belajar jadi imam, ya bisa ngikutin Instagramnya siapa itu, Asal Banjar, ya. Itu lagunya cakep. Oke? Taki Malik. Maaf Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini baca surah gak Pak? boleh, silakan. Isi apa? Andika ya? Silakan. Siapa ini? Langsung dibuka aja. Hori sudah ya, makasih Hori. Siapa lagi yang mau mencoba? Coba Pak. Oke, silakan. Di unmute aja. Saya kasih contoh dulu ya. Ini kita bukan belajar murotal yang biasa itu. A'udzubillah, bukan itu. Kita belajar yang buat MTQ. Ya, buat lomba. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayo, silakan. Yang mau mencoba di unmute aja. Coba Pak. Ya, silakan. Indra ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, keren. Gitu dong. Ya Allah. Dicatat itu nanti biar latihan. Tadi ada yang over dikit. Kepanjangan. Dina. Lagi ya. Saya kasih contoh sekali lagi. Nanya jangan kepanjangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Indra, sekali lagi. Ya Pak. Inna fatahna laka
Inna fatahna laka fatham mubina. Oke, terima kasih. Kita lanjut sekarang dari kelas 10 AV1 Fajar. Ada Fajar? Fajar, ayat ente. Fajar. Oke. Sambil menunggu Fajar, teman-teman siapa yang lainnya yang mau mencoba? Saya mau coba, Pak. Oke, silakan. Inna fatahna laka fatham mubina. Oke, baik teman-teman. Masya Allah. Ya, ini aslinya pada kenapa kalian kalau ekskul tilawah pada ikut ya? Padahal pinter-pinter nih. Tahun ajaran baru kita sudah normal pada hadir ya itu pinter-pinter itu ya. Pinter-pinter. Biar bibitnya banyak ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Liyaghfiralakallah ya. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Saya ulang. Kemudian latihan nafasnya. Jangan bernafas ya. Maksudnya jangan memutus nafasnya. Caranya gimana Pak? Saya belum kuat ya. Caranya latihan. Ya. Saya dulu latihannya lari, renang gitu ya. Apa nyilam, menyelam, nyilam itu bahasa Jawa. Menyelam. Sambil nahan nafas gitu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kotor ya. Ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Oke, teman-teman. Karena waktu kita terbatas, saya ingin membaca sampai beberapa ayat. Disimak ya, disimak biar mendapat gambaran. Oh, ternyata membaca Al-Qur'an secara mujawad begitu ya. Enggak secara pakai lagu yang untuk MTQ seperti itu ya gitu ya. Oke ya. Yang pakai nagom ya. Bukan hanya tartil yang kayak a'udzubillah bukan, tapi yang untuk yang menggunakan nagom, menggunakan lagu-lagu. Saya baca. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Ya. Ayat berikutnya disimak, mudah-mudahan yang mendengarkan juga dapat pahalanya insyaallah. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa
ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. Kita lanjutkan di huwallazi. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, Sadaqallahul azim. Oke, Sadaqallahul azim. Sampai situ teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, baik. Saya kembalikan ke pembawa acara. Nanti teman-teman kalau ingin bersilaturahmi dengan saya, bisa DM Instagram saya ya. Saya tulis di kolom chat ya. Atau mau tanya-tanya soal tilawah boleh. Saya kasih nomor handphone saya. Itu ada di kolom chat yang atas Instagram saya, yang bawah nomor handphone, atau bisa ke Pak Budi, Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Baik, terima kasih atas semangatnya teman-teman. Jangan kendor, di akhir bulan Ramadan ini justru Allah memberikan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka bagi kita yang mau memintanya. Momentum 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, karena kita akan buat peserta yang hadir Zoom, jika ingin tanya jawab boleh silahkan chat di kolom room chat dengan kata kunci saya Pak. Iya, boleh silakan. Ya, yang mau tanya-tanya boleh. Dan buat tanya jawab sama Pak Ustadz. 3 orang penanya ya. Iya. Ditunggu yang mau bertanya. Yang nanya dapat hadiah kolak nanti sore, diambil di rumahnya masing-masing ya. Silakan yang mau bertanya boleh di kolom chat. Masih pada dipendam nih pertanyaannya kayaknya. Panas. Oke, belum ada pertanyaan kayaknya nih. Oh, ini nih. Dari Vira. Ya, boleh. Saya mau nanya, manakah yang lebih baik menghatamkan Al-Quran berkali-kali tapi kita tidak tahu makna dari Al-Quran tersebut, atau belum pernah hatam tapi membaca dan makna isi dari Al-Quran tersebut. Ya, oke. Mana sih yang lebih baik? Baca dapat banyak tapi nggak tahu artinya, atau membaca sedikit tapi sambil mentadaburi, sambil mendalami maknanya? Itu lebih baik yang mana? Semuanya baik ya. Semuanya baik. Yang membaca mendapat banyak itu mendapat keutamaan dari segi dia memperoleh banyak pahala dari membacanya itu. Dapat huruf-hurufnya banyak. Nah, yang membacanya sedikit
Ya, karena dia mentadaburi, ya dia dapat pahala dari sisi mentadaburinya. Jadi sama-sama baik. Tapi kalau saran saya ya, agar Al-Qur'an itu memberikan value, memberikan nilai buat kita dan kehidupan kita, kita ada sesuatu yang kita peroleh dari Al-Qur'an, ketika membaca usahakan sambil mentadaburi, sambil mengetahui maknanya apa. Biar tahu, karena Al-Qur'an itu sebagai hudan kan, sebagai petunjuk ya. Bagaimana kita mau mengetahui petunjuk apa kalau kita tidak tahu isi petunjuknya itu apa? Persis seperti saat kita membeli handphone ya, kan biasanya ada buku panduan ya, buku petunjuknya. Kalau itu tidak kita baca, tidak kita pahami, bagaimana kita akan mengetahui petunjuk penggunaan dari handphone tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, masih ada lagi? Terima kasih ya, Vira Sakina. Kapan-kapan kita ketemu di SMK. Oke. Cuma satu nih yang dapat hadiah kolak nih. Vira doang. Ibu yang mau bertanya kan di kolom chat. Masih ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. Masih ada satu lagi, Pak. Ya. Setelah ini Ya, itu murotal itu ya, murotal yang biasa itu ya. Oke. Saya mau tanya, wanita yang sedang berhalangan atau haid boleh membaca Al-Qur'an apa tidak? Oke, baik. Keren ini pertanyaannya. Wanita yang sedang berhalangan boleh nggak membaca Al-Qur'an? Kalau dia sebagai seorang hafizah ya, sebagai seorang penghafal Al-Qur'an yang tujuannya itu agar hafalannya tidak lupa ya. Karena kalau seorang penghafal Al-Qur'an itu kalau tidak diulang-ulang, tidak dimurojaah, dia akan lupa ya. Makanya dia bolehkan baca Al-Qur'an meskipun dalam kondisi halangan, namun dia niatnya zikir ya. Dia niat zikir. Oke. Jadi boleh-boleh ya, terutama bagi wanita yang penghafal Al-Qur'an. Kalau bagi yang lain bagaimana? Bagi yang tidak menghafal Al-Qur'an, ya salah satu ibadahnya adalah dengan tidak membaca itu. Dengan tidak menyentuh Al-Qur'an, dengan tidak membaca Al-Qur'an, itu ibadahnya. Kalau terpaksanya membaca Al-Qur'an bagaimana, Pak? Diniati zikir ya, diniati zikir. Pak, hukum sujud freestyle itu gimana ya? Saya belum tahu nih, nanti yang jawab Pak Burhan nih. Yang jawab Bapak Ibu Guru deh, Pak Burhan aja nih. Sujud freestyle, saya belum tahu. Oke. Ada lagi nih, sebentar. Saya ingin bertanya kenapa sebentar, setiap ulama memberikan makna Al-Qur'an yang berbeda-beda. Nah, oke. Itulah si i'jazul Qur'an namanya ya. Bukan makna tapi tafsir ya. Tapi tafsir. Karena seseorang itu memiliki perspektif itu namanya tafsir, bukan makna. Kalau makna sama, tapi kalau tafsir bisa saja berbeda. Teman-teman. Salah satu boleh menjawab, ini warna sebentar ya, jaringan saya ya ini ya.
Salah satu aja jawab. Boleh jawab. Ini warnanya apa? Kertas ini warnanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke, kertas ini warnanya kalau teman-teman melihat itu warnanya putih ya. Tapi menurut saya enggak, menurut saya biru. Karena saya melihatnya dari sudut yang berbeda. Nah, itulah tafsir. Itulah tafsir. Sebuah ayat bisa memiliki penafsiran yang berbeda karena sudut pandangnya berbeda, tetapi satu. Oke, masih ada lagi tadi. Sebentar. Jadi yang berbeda bukan makna tapi tafsir ya. Apa hukum menghafal Al-Quran tapi terkadang masih salah dalam melafalkan makhraj huruf atau tajwid ya. Kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa, tapi sambil belajar ya, jangan berhenti belajarnya. Saya Syafira, gimana cara kita merasakan mukjizat Al-Quran? Oke. Bagaimana agar kita bisa merasakan mukjizat Al-Quran? Oke, teman-teman. Al-Quran itu kan sesuatu yang suci. Ya. Al-Quran itu sesuatu yang suci. Allah pun zat yang maha suci. Bagaimana cara kita mendekati sesuatu yang suci? Dengan cara kita pun harus suci, gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Kalau di dalam hati kita itu isinya benci sama orang, dengki sama orang, benci sama teman, nggak mungkin dia bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran, kenikmatan Al-Quran. Tetapi ketika diri kita itu dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, maka jangankan membaca 30 juz Al-Quran, membaca satu ayat saja, Qul huwallahu ahad, itu sudah bergetar. Katakanlah, dialah Allah yang satu. Berarti nggak ada yang lain nih. Yang bisa ngurusin urusan saya hanya satu, hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan persoalan saya hanya satu, hanya Allah. Jadi bagaimana agar kita bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran, yaitu karena Al-Quran itu sesuatu yang suci, maka dekatilah dengan jiwa, dengan hati, dengan diri yang suci. Oke, terima kasih. Cukup, Kak? Ini menarik ya, ini kalau boleh kita tutup Pak untuk sesi tanya jawabnya. Oke, siap. Ini sebenarnya anak-anak masih senang belajar, tapi waktu kita terbatas ya. Oke, Seluruh ini peserta kita lanjutkan. dan menerapkan pada tugas hari ini. Baiklah, saya selaku MC akan membacakan pembagian mentor kelas dan kelompok, serta menjelaskan teknis penyetoran tugas. Dan untuk mentornya sendiri akan dimentori oleh kakak kelas kalian kelas 12. Dan untuk pembacaan mentor ini harap didengarkan baik-baik karena tidak akan ada pengulangan. Untuk kelas 11 TBSM dimentori oleh Putri Oktaviani dari 12 EI1. Kelas 11 TKR 1 dimentori oleh Muhammad Ridwan dari 12 EI3. Kelas 11 TKR 2 dimentori oleh Indah Syafriani dari 12 AFI 3. Kelas EI1 dimentori oleh Akmal Bagas dari 12 AFI 3. Untuk kelas 11 EI2 dimentori oleh Hana Pratiwi dari kelas 12 EI2. Dan untuk kelas 11 AFI 1 akan dimentori oleh Audi Siva Anggriani dari kelas 12 AFI 1. Dan kelas 11 AFI 2 akan dimentori oleh Muhammad Edi dari kelas 12 AFI 3. Kelas 11 AFI 3 akan dimentori oleh Kamal dari kelas 12 TKR 3. Kelas 10 TKR 1 dimentori oleh saya, Samit Albani dari 12 TKR 3. Kelas 10 TKR 2 dimentori oleh Irfan Jagat dari 12 TKR 3. Kelas 10 TBSM dimentori oleh Tommy Saputra dari 12 TKR 2.
Kelas 10 AFI 1 dimentori oleh Afdan Farozaman dari 12 AFI 1. Dan kelas 10 AFI 2 akan dimentori oleh Noval Hibrizi dari kelas 12 AFI 1. Kelas 10 EI 1 akan dimentori oleh Rizky Gusti dari kelas 12 TKR 3. Kelas 10 EI 2 akan dimentori oleh Bayu Pamungkas dari kelas 12 TKR 3. Dan kelas 10 EI 3 akan dimentori oleh Ibnu Sobil dari kelas 12 TKR 1. Dan untuk pembagian kelompok kelas 10 dan 11, kegiatan pesantren Ramadan 2021. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di layar Zoom. Dan untuk informasi ketua kelompok bisa ditanyakan langsung kepada mentor kelasnya masing-masing. Selanjutnya, kita membahas pembagian tugas. Penugasan akan dikomunikasikan langsung oleh wali kelas dan mentor melalui WhatsApp, dan untuk setoran tilawah Quran akan dilakukan via video call WhatsApp yang akan dinilai langsung oleh wali kelas dan mentor. Masing-masing kelas dipilih satu orang terbaik yang akan maju ke tahap selanjutnya dan akan dinilai oleh guru pendidikan agama Islam. Sudah jelas semuanya? Jika sudah, acara untuk tugasnya hari ini adalah surat Al-Fat. Al-Fat diingatkan sekali lagi surat Al-Fat. Surat ke-48. Sudah jelas? Baiklah, selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Zulfikar SPDMT. Kepada Pak Zulfikar kami persilahkan. Dengan awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang didoakan Pak Zulfikar. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara pesantren Ramadan hari ini. Mohon maaf kami selaku MC bila ada kata-kata yang kurang dan kata-kata yang kurang berkenan. Demikian acara ditutup. Silakan para peserta berkomunikasi langsung dengan wali kelas dan mentor hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabut. Izin kuat. Kabul. Ngopi.